Halo guys, kembali bersama kami PT Lanto Masa Anugrah, perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sekarang kita memasuki bagian 4 untuk pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum dengan topik konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Dasar hukum pengawasan K3 konstruksi bangunan. Pilihannya ada A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, B. Permenaker Nomor 1 Tahun 1980, C. SKB Menaker dan Menteri PU Nomor 174 Tahun 1986 dan Nomor 104 Tahun 1986, atau D. Semua jawaban benar. Langsung saja kita bahas. Kunci jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 2 ayat 2 poin C berbunyi, ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana poin C-nya dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Kemudian, berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, dilanjut dengan keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174 Tahun 1986 dan Nomor 104 Tahun 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Soal nomor 2. Penggunaan lift yang salah yaitu A. Kapasitas angkut lift tidak dicantumkan dan dipasang di dalam kereta lift. B. Kapasitas angkut harus sesuai dengan izin lift. C. Kapasitas angkut lift dicantumkan dan dipasang dalam kereta lift. D. Penetapan jumlah orang yang diangkut berdasarkan SNI yang berlaku. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Kapasitas angkut lift tidak dicantumkan dan dipasang di dalam kereta lift. Penjelasan. Berdasarkan Permenaker Nomor 3 Tahun 99 tentang syarat-syarat K3 lift untuk pengangkutan orang dan barang, syarat-syarat K3 liftnya pasal 3 berbunyi, poin 1, kapasitas angkut lift harus dicantumkan dan dipasang dalam kereta sehingga dinyatakan dalam jumlah orang dan atau jumlah bobot muatan yang diangkut dalam kilogram. Poin 2. Kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kapasitas angkut yang dinyatakan dalam izin pemakaian lift. Yang terakhir, poin 3. Penetapan jumlah orang yang dapat diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan standar nasional Indonesia yang berlaku. Soal nomor 7. Surat izin operasi pemakaian lift berlaku selama A. 2 tahun dan dapat diperbaharui kembali. B. 3 tahun dan dapat diperbaharui kembali. C. Semua jawaban salah. Atau D. 5 tahun dan dapat diperbaharui kembali. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah D. 5 tahun dan dapat diperbaharui kembali. Berdasarkan Permenaker Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja lift untuk pengangkutan orang dan barang, pasal 27 ayat 2 berbunyi, surat izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Soal nomor 8. Instalasi penyalur petir secara umum tidak harus memenuhi persyaratan A. Terlindungi dari sinar matahari. B. Kemampuan perlindungan secara teknis. C. Ketahanan mekanis. Atau D. Ketahanan terhadap korosi. Pembahasan untuk soal nomor 8 sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Terlindungi dari sinar matahari. Berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir, pasal 2 ayat 2 berbunyi, instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A.
kemampuan perlindungan secara teknis, B. ketahanan mekanis, C. ketahanan terhadap korosi. Soal nomor 9. Instalasi proteksi petir internal misalnya dengan memasang arester pada instalasi listrik untuk memotong arus petir dan menyamakan tegangan diatur dalam peraturan A. Permenaker nomor 2 tahun 1989, B. Kepmenaker nomor 75 tahun 2002, C. Jawaban A, B, dan C salah, atau D. Permenaker nomor 12 tahun 2015 dan SNI 0225/2011 PUIL 2011. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah D. Permenaker nomor 12 tahun 2015 dan SNI 0225/2011 PUIL 2011. Berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, pasal 2 berbunyi, pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat kerja. Pasal 4 berbunyi, poin 1, pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi A. Perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan. B. Pemeriksaan dan pengujian. Poin 2. Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada kegiatan A. Pembangkitan listrik, B. Transmisi listrik, C. Distribusi listrik, dan D. Pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus searah. Pemasangan instalasi proteksi petir internal dengan memasang arester pada instalasi listrik untuk memotong arus petir dan menyamakan tegangan, termasuk dalam pemenuhan persyaratan K3 sesuai Permenaker nomor 12 tahun 2015 pasal 2 dan pasal 4. Sedangkan persyaratan teknik pemasangan arester diatur di dalam SNI 0225/2011 PUIL 2011. Nomor 10. Alat untuk mengukur tahanan isolasi kabel listrik adalah A. Multitester, B. Ohmmeter, C. Insulation resistance tester, atau D. Voltmeter. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah C. Insulation resistance tester. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama fungsi dari masing-masing alat ukur pada pilihan bergandanya. Bisa kita lihat di sini bersama-sama. Multitester adalah sebagai alat pengukur tegangan listrik, ohmmeter sebagai alat pengukur tahanan atau hambatan listrik, dan voltmeter sebagai alat pengukur tegangan listrik. Penjelasannya bisa kita lihat sama-sama di sini. Pengukuran tahanan isolasi kabel listrik dilakukan untuk mengetahui nilai resistansi minimum suatu isolasi, yaitu 1000 ohm kali tegangan listrik yang dialiri penghantar tersebut. Kabel yang memiliki isolasi dengan nilai resistansi di bawah nilai minimum akan menyebabkan berbagai gangguan listrik, seperti kebocoran arus listrik, hubungan singkat atau short circuit, dan kebakaran. Alat pengujian tahanan isolasi kabel listrik ini disebut alat insulation tester atau biasa juga disebut measure atau mega ohmmeter. Soal nomor 11. Besarnya nilai tahanan pembumian atau yang disebut dengan grounding keseluruhan pada instalasi penyalur petir yang diatur dalam Permenaker nomor 2 tahun 1989 adalah A. Maksimal 0,5 ohm, B. Maksimal 5 ohm, C. Maksimal 50 ohm, atau D. Jawaban A, B, dan C salah. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah B. Maksimal 5 ohm. Berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir, pasal 54 berbunyi, tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dari 5 ohm. Soal nomor 12. Setiap jenis penyalur petir harus dilengkapi dengan pembumian sekurang-kurangnya A. 2 buah, B. 4 buah, C. 3 buah, atau D. 5 buah. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah
A. 2 buah. Berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 1989 pasal 19 berbunyi, instalasi penyalur petir dari suatu bangunan paling sedikit harus mempunyai 2 buah penghantar penurunan. Soal nomor 13. Potensi bahaya pada instalasi listrik kecuali A. Kebakaran, B. Terpleset, C. Beban lebih atau overload, D. Panas atau termal. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah B. Terpleset. Bahaya pada instalasi listrik, khususnya pada instalasi listrik yang bertegangan adalah seperti kebakaran, bahaya sentuhan langsung dan bahaya sentuhan tidak langsung. Bahaya panas karena overload atau kelebihan beban listrik atau tidak sesuai KHA atau kuat hantar arus pada kabel listrik yang digunakan, dan lain-lain. Sedangkan terpleset tidak termasuk dalam potensi bahaya listrik. Soal 14. Lantai kerja yang aman adalah lantai kerja yang memiliki resistansi isolasi sekurang-kurangnya sebesar A. 50 kilo B. 20 kilo C. 10 kilo atau D. 70 kilo Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. 50 kilo Sumber bisa kita lihat pada slide presentasi Kemenaker RI materi K3 listrik. Soal nomor 15. Pemasangan instalasi listrik di Indonesia pada saat ini dapat berpedoman kepada A. Standar nasional Indonesia, B. Standar internasional, C. Standar nasional negara lain yang ditentukan pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, atau D. Semua jawaban benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah D. Semua benar. Berdasarkan Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, pasal 5 berbunyi: 1. Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik. 3. Standar bidang kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Standar nasional Indonesia, standar internasional, dan atau C. Standar nasional negara lain yang ditentukan oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik. Nah, di sini bisa kita lihat pada poin ketiga, kita bisa melihat jawabannya sudah sesuai ya. Jawabannya adalah semua benar. Soal nomor 16. Yang dimaksud dengan bahaya sentuh langsung adalah A. Sentuh pada bagian konduktif yang dalam keadaan kerja normal umumnya bertegangan dan atau dialiri arus. B. Sentuh pada bagian konduktif terbuka, perlengkapan, atau instalasi listrik yang menjadi bertegangan akibat kegagalan isolasi. C. Sentuh pada bagian yang tidak konduktif dari perlengkapan atau instalasi listrik. D. Semua jawaban A, B, dan C benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Sentuh pada bagian konduktif yang dalam keadaan kerja normal umumnya bertegangan dan atau dialiri arus. Penjelasannya bisa kita lihat di sini. Bahaya sentuhan langsung adalah sentuhan langsung pada bagian aktif perlengkapan atau instalasi listrik yang secara normal bertegangan. Contohnya, kontak dengan kabel listrik yang terkelupas, kontak dengan stop kontak yang tidak berpenutup atau penutupnya rusak, sambungan kabel yang tidak sempurna, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan tubuh kita dialiri arus listrik, seperti ilustrasi gambar di bawah ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Soal nomor 17. Keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja diatur dalam A. Kemenaker Trans nomor 75 tahun 2000, B. Permenaker nomor 15 tahun 2012, C. Permenaker nomor 12 tahun 2015, atau D. Kemenaker Trans nomor 75 tahun 2002. Penjelasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah
C. Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja. Penjelasannya sebagai berikut. Pilihan A, Kemenaker Trans nomor 75 tahun 2000, peraturan ini tidak ada. Kemudian, untuk pilihan B, Permenaker nomor 15 tahun 2012 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan bidang kelistrikan. Kemudian, pilihan D, Kemenaker Trans nomor 75 tahun 2002 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau yang bisa disebut dengan SNI nomor 40225/2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 atau PUIL 2000 di tempat dan sudah dinyatakan tidak berlaku. Maka jawabannya sudah pasti adalah C. Soal nomor 18. Dalam persyaratan untuk badan pengusahaan listrik, antara lain dipersyaratkan A. Harus memiliki ahli K3 kimia. B. Tidak harus memiliki teknisi yang memiliki kompetensi K3 di bidang listrik yang disahkan oleh Kemenaker RI. C. Harus mempunyai teknisi yang memiliki kompetensi K3 di bidang listrik yang disahkan oleh Kemenaker RI. Atau D. Semua jawaban benar. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C. Harus mempunyai teknisi yang memiliki kompetensi K3 di bidang listrik yang disahkan oleh Kemenaker RI. Penjelasannya sebagai berikut. Sesuai dengan Permenaker nomor 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja pasal 6 berbunyi. 1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 wajib dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. 2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 wajib dilakukan pada penggunaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. Kemudian 3. Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilakukan oleh A. Ahli K3 bidang listrik pada perusahaan atau B. Ahli K3 bidang listrik pada PJK3. Yang terakhir, poin 4. Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik dapat dilakukan oleh A. Teknisi K3 listrik pada perusahaan atau B. Teknisi K3 listrik pada PJK3. Soal nomor 19. Kegagalan isolasi dari suatu instalasi listrik harus dicegah terutama dengan cara berikut. Kecuali A. Perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. B. Mematikan aliran listrik dari genset. C. Bagian aktif harus diisolasi dengan bahan yang tepat. Atau D. Instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah B. Mematikan aliran listrik dari genset. Penjelasannya, kegagalan isolasi listrik dapat mengakibatkan berbagai risiko, seperti kebocoran arus listrik, bahaya sentuhan langsung dan bahaya sentuhan tidak langsung, dan lain sebagainya. Maka, kegagalan isolasi listrik harus dicegah dengan cara perlengkapan listrik harus dirancang dan dibuat dengan baik. Bagian aktif harus diisolasi dengan bahan yang tepat. Instalasi listrik harus dipasang dengan baik. Berikut penjelasannya bisa kita lihat pada layar. Soal nomor 20. Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran serta melakukan latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Hal ini diatur berdasarkan A. Kemenaker nomor 186 tahun 99. B. Kemenaker nomor 187 tahun 99. C. Kemenaker nomor 75 tahun 2002. Atau D. Kemenaker nomor 51 tahun 99. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Kemenaker nomor 186 tahun 99 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Pasal 2 berbunyi.
Pengurus atau perusahaan wajib mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran dan latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Selanjutnya, kewajiban mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja meliputi pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi alarm pemadam kebakaran, dan pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas, pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala, memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Sementara untuk penjelasan pilihan yang lainnya bisa kita lihat bersama. Menaker nomor 187 tahun 99 menjelaskan tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kemenaker nomor 75 2002 menjelaskan tentang pemberlakuan SNI nomor 40225/2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik PUIL 2000. Yang terakhir, Kemenaker nomor 51 tahun 99 menjelaskan tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Maka sudah pasti jawabannya adalah A. Soal nomor 21. Dalam kejadian kebakaran di dalam gedung dapat terjadi peristiwa yang disebut backdraft. Backdraft dapat terjadi apabila A. Kebakaran di dalam ruangan tertutup dengan oksigen yang cukup dan terdapat bahan yang mudah meledak. B. Kebakaran dalam ruang tertutup kehabisan oksigen. Bila ada kesempatan udara masuk akan terjadi ledakan. C. Jawaban A dan B benar. Atau D. Jawaban A dan B salah. Penjelasannya bisa kita lihat sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah B. Kebakaran dalam ruang tertutup kehabisan oksigen. Bila ada kesempatan udara masuk akan terjadi ledakan. Penjelasannya adalah backdraft adalah situasi yang dapat terjadi ketika produk kebakaran gas yang kekurangan oksigen, sehingga pembakaran melambat karena kurangnya oksigen, tetapi bahan bakar gas mudah terbakar terutama CO dan asap, terutama hidrokarbon bebas radikal dan partikel, tetap berada pada suhu di atas titik api gas bahan bakar. Jika oksigen kembali diperkenalkan ke dalam api, misalnya dengan membuka pintu atau jendela ke ruangan tertutup, pembakaran akan restart, sehingga mengakibatkan efek ledakan sebagai gas yang dipanaskan oleh pembakaran dan berkembang pesat karena suhu yang meningkat pesat. Soal nomor 22 yang termasuk sistem proteksi kebakaran pasif antara lain A. Sarana evakuasi, B. Kualitas bahan bangunan, C. Alat pemadam api ringan atau yang biasa disebut dengan APAR, atau D. Hidran. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Sarana evakuasi. Penjelasannya, sarana proteksi kebakaran pasif antara lain 1. Sistem kompartementasi atau pemisahan bangunan resiko kebakaran tinggi. 2. Yang merupakan jawabannya ya, sarana evakuasi dan alat bantu evakuasi. Nah, yang ketiga, sarana dan sistem pengendalian asap dan api. Ada fire damper, smoke damper, fire stopping, dan sebagainya. 4. Fire retardant atau yang biasa disebut sarana pelambat api. Soal nomor 23. Terdapat 3 jenis pompa hidran atau sprinkle, yaitu A. Pompa listrik, pompa diesel, pompa air. B. Pompa utama, pompa joki, dan pompa cadangan. C. Pompa listrik, pompa diesel, pompa joki. Atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah B. Pompa utama, pompa joki, dan pompa cadangan. Penjelasannya, jenis pompa hidran sebagai berikut. Bisa kita lihat pada layar. Yang pertama adalah electric pump, yang merupakan pompa utama dalam instalasi hidran. Pompa ini dapat bekerja dengan tenaga dari listrik PLN. 2. Diesel pump, yang berfungsi sama dengan electric pump. Seperti yang kita ketahui,
Electric pump memiliki ketergantungan terhadap energi listrik dari PLN. Diesel pump bekerja menggantikan tugas electric pump atau yang disebut dengan pompa cadangan. 3. Jockey pump yang merupakan pompa dalam sistem fire hydrant. Peran pompa ini adalah menjaga kestabilan tekanan air yang masuk ke jaringan hidran dari reservoir. Soal nomor 24. Pengujian kualitas alat pemadam api ringan atau biasa disebut dengan APAR antara lain berupa A. Kondisi tabung APAR dan kualitas bahan pemadamnya. B. Kondisi tabung APAR-nya saja. C. Cara penempatan dan peralatannya. Atau D. Cara penggunaan dengan benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Kondisi tabung APAR dan kualitas bahan pemadamnya. Sesuai Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR pada pasal 11 dan pasal 15 sebagai berikut. Pasal 11 berbunyi, setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan pemeriksaan dalam jangka 12 bulan. Sementara untuk pasal 15 berbunyi, untuk setiap APAR dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi 5 tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba atau yang disebut dengan pressure test. Berikut sedikit penjelasan mengenai pemeriksaan melalui pengujian. Nomor 1. Jenis APAR. Cairan atau asam soda. Cara pemeriksaannya dengan mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan asam keras di luar tabung. Hasil pemeriksaannya, apabila reaksinya cukup kuat, rekomendasi pemeriksaan, APAR tersebut dapat dipasang kembali. Nomor 2, untuk jenis APAR jenis busa, cara pemeriksaannya adalah dengan mencampur sedikit larutan sodium bikarbonat dan aluminium sulfat di luar tabung. Hasil pemeriksaannya, apabila cukup kuat. Nah, rekomendasi pemeriksaan, maka APAR tersebut dapat dipasang kembali. Nomor 3, untuk jenis APAR hidrokarbon berhalogen kecuali jenis tetraklorida, cara pemeriksaannya adalah dengan cara menimbang. Jika beratnya sesuai dengan aslinya, APAR dapat dipasang kembali. Keempat, karbon tetraklorida. Cara pemeriksaannya, melihat isi cairan di dalam tabung. Hasil pemeriksaannya memenuhi syarat. Rekomendasi pemeriksaan adalah jika memenuhi syarat dapat dipasang kembali. Yang kelima, jenis APAR karbon dioksida atau CO2. Cara pemeriksaannya adalah dengan menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada APAR. Hasil pemeriksaannya, apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10% tabung pemadam api semula, maka rekomendasi pemeriksaannya harus diisi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan. Pemeriksaan tekanan coba atau yang biasa disebut dengan pressure test untuk 4 jenis APAR bisa kita lihat pada tabel berikut, yaitu nomor 1 untuk jenis APAR jenis busa dan cairan, maka tekanan cobanya sebesar 20 kg per cm². Jenis APAR kedua yaitu tabung gas pada APAR dan tabung bertekanan tetap atau yang biasa disebut dengan store pressure. Tekanan cobanya sebesar 1,5 kali tekanan kerjanya atau sebesar 20 kg per cm². Dipilih yang terbesar untuk dipakai sebagai tekanan coba. Jenis APAR yang ketiga yaitu jenis karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Tekanan cobanya yang pertama, percobaan tekan pertama 1,5 kali tekanan kerja. Yang kedua, percobaan tekan ulang 1,5 kali tekanan kerja. Yang ketiga, jarak tidak boleh dari 10 tahun dan untuk percobaan kedua tidak lebih dari 10 tahun dan untuk percobaan tekan selanjutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jenis APAR yang keempat yaitu jenis karbon dioksida, keadaan dikosongkan selama lebih dari 2 tahun. Tekanan cobanya
harus dilakukan percobaan tekan ulang sebelum diisi kembali, dan jangka waktu percobaan tekan berikutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dengan catatan, yang pertama, setiap APAR harus diperiksa 2 kali dalam setahun. Yang kedua, jangka waktu tidak melebihi 5 tahun sekali. Yang ketiga, harus kuat menahan tekanan coba selama 30 detik. Demikianlah usai sudah pembahasan untuk contoh-contoh soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum dengan topik konstruksi bangunan listrik dan penanggulangan kebakaran yang dapat kami bagikan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komennya agar kita bisa terus membagikan informasi lainnya terkait pembahasan soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum maupun informasi lainnya terkait K3. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.